Ya, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di channel yang kita tunggu-tunggu ya. Channel apakah itu? Channel Agile Mentor ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya agar teman-teman semua mendapatkan update informasi terbaru dari kami gitu ya. Eh, Pertemuan sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan eh, proses sesuatu untuk mendapatkan suatu goal gitu ya atau proses bisnis ini memerlukan suatu tahapan-tahapan yang jelas gitu ya teman-teman semuanya. Supaya apa? Ya karena memang cita-cita kita ini supaya tetap tangguh, tetap kuat untuk bagaimana kita apa namanya, melakukan suatu aktivitas-aktivitas atau upaya-upaya yang terukur ya, di mana ketika ibaratnya teman-teman semuanya ya, sebagai contoh kita, menerapkan suatu proses di mana proses itu teman-teman semuanya memerlukan suatu, langkah-langkah yang jelas gitu ya, langkah-langkah yang jelas atau step-step yang jelas untuk mendapatkan suatu goal gitu ya. Nah, dalam hal ini kita harus, scrutinize atau harus, apa namanya, mendetilkan dan menjelaskan langkah-langkah apa yang akan kita tempuh untuk mendapatkan suatu goal tersebut. Tanpa kita mengetahui dari awal langkah-langkah strategis yang tepat, langkah-langkah yang bisa menarasikan kita untuk mendapatkan suatu goal tersebut, maka jangan harap kita akan bisa secara konsisten untuk mendapatkan goal tersebut gitu ya. Dan goal tersebut adalah suatu nilai atau value gitu ya. Nah, teman-teman semuanya terkait dengan hal tersebut, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan suatu topik yang namanya topik itu adalah terkait dengan value ya. Ya, di sini kami akan memunculkan, judul gitu ya teman-teman. Judul kami adalah terkait dengan empathy or empty ya. Nah ini, teman-teman dalam setiap dunia, bisnis yang berkembang sekarang, bahwa dalam bagaimana kita mendapatkan suatu value ya kita harus memberikan value terlebih dahulu kepada customer kita gitu ya. Oke, karena ini merupakan cakupan dari bisnis gitu ya. Di mana bisnis ini kita mendapatkan suatu penghasilan atau pendapatan sekarang dan yang akan datang teman-teman semuanya ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa mengubah perilaku customer melalui pengaruh sosial dan budaya yang memang cukup berkembang secara dinamis gitu ya. Apabila kita tidak peduli terhadap perkembangan hal tersebut, maka teman-teman jangan harap kita bisa mendapatkan interaksi yang bagus dengan customer kita ya. Nah, ini perlu juga ilmu yang mendukung gitu ya. Pertama terkait dengan bagaimana itu etnografi ya, bagaimana itu ilmu tentang behavior science dan bagaimana kita bisa menerapkan empati ya. Karena empati itu sangat penting untuk bagaimana kita bisa peduli terhadap customer, bagaimana kita bisa menggrab mendapatkan apa-apa, yang akan kita berikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer gitu ya. Karena memang, ya kami ingat, pepatah dari Zig Ziglar yang berkaitan dengan marketing bahwa, ketika kita banyak memberikan sesuatu, value kepada customer maka kita akan, mendapatkan atau, ya, aksi reaksi lah. Jadi, bagaimana kita bisa memenuhi suatu target pasar adalah tergantung dari bagaimana kita peduli untuk bisa memberikan solusi yang terbaik bagi customer kita gitu teman-teman semuanya ya. Oke, dalam hal ini kita, akan, berdiskusi atau membahas satu topik saja sebelum ke topik yang lain. Ini adalah terkait dengan peran etnografi ya, terkait dengan peran, eee etnografi gitu ya teman-teman. Makhluk apakah itu etnografi ya teman-teman semuanya? Ini,
bisa kita lihat bahwa etnografi ini memahami berkaitan dengan bagaimana customer, perilaku mereka secara budaya dan bagaimana mereka melakukan, aktivitas berdasarkan konteks, sosial ya. Nah sehingga kita bisa menggali perspektif orang, dalam kaitannya melihat dunia melalui sudut pandang mereka gitu teman-teman ya. Nah sehingga kita bisa mendokumentasikan realitas kehidupan sehari-hari mereka gitu ya, dan juga bisa memberikan wawasan untuk bagaimana, kita bisa mengubah perubahan perilaku sosial apa yang akan kita bisa canangkan bagi mereka gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita juga bisa mendukung pengembangan produk dan layanan yang, tertuju kepada pelanggan kita ya, sehingga akan teridentifikasi pola interaksi yang baik dengan customer kita ya. Jadi sehingga di sini peran etnografi ini sangat penting sekali untuk bagaimana kita bisa memetakan identitas sosial dan budaya ya, sehingga menghadirkan, suatu kelompok, ya, apa namanya, eee, hal-hal yang belum terungkap ya, berdasarkan sosial budaya yang mereka kebiasaan kehidupan yang mereka lakukan sehingga kita bisa menangkap, "Oh iya, kita harus bisa mengkomunikasikan hal ini dengan yang lebih baik," gitu ya. Sehingga, akan terjalin suatu engagement yang baik gitu ya. Nah teman-teman, dalam hal ini kita juga memerlukan suatu hal bagaimana, setelah kita memetakan masyarakat customer kita secara baik, kebiasaan mereka secara baik, maka diperlukan, ilmu peran behavior science juga gitu untuk mendukung bagaimana kita bisa memahami pola perilaku konsumen gitu ya, dan juga bisa bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas layanan kita, efektivitas pemasaran kita kepada customer ya, dan juga bisa mengoptimalkan pengalaman, customer kita gitu ya kepada customer kita sehingga, bisa mempengaruhi perubahan perilaku yang akan kita, sesuai dengan apa yang kita canangkan dalam goal tersebut gitu ya teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan ini kami akan memberikan beberapa outline terkait dengan pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah dengan, kita belajar, mapping out terkait dengan peran etnografi terhadap pencapaian goal kita, bahwa faktanya ini adalah sangat penting untuk bagaimana kita bisa, memainkan suatu peran yang lebih vital di dalam bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan customer ya teman-teman semuanya. Jadi hal yang pertama yang harus kita senantiasa, lakukan dan kembangkan yaitu proses of ongoing improvement, yaitu senantiasa kita pertama adalah identify, yaitu mengidentifikasi perubahan perilaku apa yang sedang terjadi, pada masyarakat atau pada customer kita. Yang selanjutnya adalah exploit, jadi kita menggali gitu ya, menggali apa-apa saja terkait dengan tadi etnografi dan behavior science terkait dengan bagaimana pemotretan perilaku pelanggan dengan secara tepat dan bagaimana ada bahasa-bahasa yang memang, ya ada gestur yang perlu kita terjemahkan gitu ya sehingga, kita bisa mampu lebih mengerti terhadap customer kita ya. Yang selanjutnya bagaimana kita juga mengoptimalkan semaksimal mungkin sumber daya kita untuk bagaimana sumber daya perusahaan tentunya untuk bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan customer gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya, kita senantiasa bersubordinasi dengan, pelanggan kita. Dengan hubungan yang baik tersebut, kita bisa menciptakan peluang-peluang baru, bisa menciptakan, pasar-pasar baru yang itu merupakan suatu, senjata atau, eee, aset yang sangat berharga sekali bagi perusahaan gitu ya. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa meningkatkan atau mengelevate setiap, potensi-potensi akan harus kita canangkan di masa yang akan datang dengan mengantisipasi efek-efek yang tidak diinginkan atau mengantisipasi efek-efek undesirable effect yang akan kita antisipasi ya dengan manajemen, resiko gitu ya teman-teman semuanya. Jadi manajemen risiko setelah kita mempunyai goal yang jelas tentunya kita bisa menerapkan, goal
bisa menerapkan manajemen risiko tersebut dengan baik, dan selanjutnya kita akan senantiasa meningkatkan kapabilitas kita untuk bagaimana kita secara kontinu menerapkan proses of ongoing improvement yang diterjemahkan melalui total quality management untuk bisa meningkatkan pelayanan yang baik terhadap pelanggan kita. Demikian pertemuan yang cukup singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan bagi teman-teman yang belum mengklik channel kami, silahkan segera klik channel kami, channel kesayangan kita, yaitu Agile Mentor gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.